Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anak sekalian, kita awali pertemuan pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas ulangan bab 2 tentang bilangan cacah. Semoga dengan kita bahas nanti anak-anak menjadi lebih paham, sehingga ketika nanti memperoleh soal yang tipe dan modelnya mirip, itu bisa menyelesaikan dengan lebih baik lagi. Kita mulai soal pertama. Hasil dari 3457 ditambah 768 dikurangi 2998 itu berapa? Nah, di sini kita dituntut untuk mahir dalam menyimpan. Kalau penjumlahan itu terutama yang ditekankan adalah menyimpan ya, dan juga kalau pengurangan itu meminjam, seperti itu. Yuk kita mulai di sini ya, sampingnya sini ya. 3457 kita tambahkan 768. Kita tambah, ingat di sini yang diutamakan adalah kemampuan dalam menyimpan ketika penjumlahan. 7 ditambah 8 berapa? 15, pinter. Nyimpan 1. 5 tambah 6 tambah 1. Pinter. Nyimpan lagi 1. Kemudian 4 ditambah 7 tambah 1. Ya, 12 ya. Nyimpan 1. Sini 4. Nah, seperti itu kemampuan menyimpannya. Kemudian kita kurangkan 2998. Ingat ya, harus rata kanan semua. Rata kanan itu maksudnya apa? Rata kanan itu di sebelah kanan ini harus lurus ya. Angkanya harus lurus, begitu. Oke, berikutnya kita kurangkan. Nah, di sini adalah kemampuan dalam meminjam. Karena 5 dikurangi 8 tidak bisa, maka kita pinjam depannya. Ini jadi 1. Ini jadi belakangnya 15. Nah, biar tidak kesulitan, maka 15 itu kita buat seperti ini ya. Ini saya kesini kan. Nah, 15-nya ini yang kita kurangkan adalah karena 15 itu dia terdiri dari 10 dan 5. Nah, 10 dan 5 ini ya. Maka yang kita kurangkan 10-nya saja. Karena dia nanti akan membentuk pasangan ya. Pasangan biasanya. Nah, maka 10 dikurangi 2, 10 dikurangi 8 itu 2. Baru 2-nya yang digabung dengan 5. Sini 7, seperti itu ya. Kemudian yang ini tadi 1 dikurangi 9 itu tidak bisa, maka pinjam depannya lagi. Yang ini jadi 11 ya. Ingat 10-nya yang dikurangi 9 saja berapa? 1, terus digabungkan yang belakangnya ini. Jadi 2 gitu ya. Kemudian sama, ini juga 1 dikurangi 9 tidak bisa, pinjam di depannya. Nah, kemudian ini juga 11 dikurangi 9, yang dikurangi 10-nya saja. 10 biar jarinya muat itu ya. Jarinya muat. 10 dikurangi 9 itu 1, gabungkan dengan belakangnya itu 2. 3 kurangi 2, 1. Maka jawabannya adalah 1227. Jawabannya adalah yang B. Itu ya. Langsung kita menuju nomor 2. Nomor 2 itu sama dengan nomor 1, hanya kita balik. Kalau nomor 1 tadi adalah penjumlahan dulu, baru pengurangan. Penjumlahan baru pengurangan. Kalau yang ini kita dituntut untuk mengurangi dulu, atau kemampuan meminjam dulu, baru ditambah, atau kemampuan dalam
menyimpan, nyelengi gitu ya. Yuk kita kerjakan. 7566 kita kurangkan 738, kita kurangkan. Nah, 6 dikurangi 8 tidak bisa, pinjam depannya, ini jadi 5, sini 1 ya, jadi 16. 10 dikurangi 8 itu 2, ditambah 6-nya tetap 8. Kemudian 5 dikurangi 3 itu 2. 5 dikurangi 7 bisa? Tidak, maka pinjam depannya ini 6, ini jadi 15. Ingat 10 yang dikurangi 7 saja berapa? 3. 3 baru gabungkan dengan 5 itu dapat 8. Depannya tetap 6 gitu ya. Kemudian kita tambahkan dengan 2, 6, 5, 7. Kita tambahkan berapa? Pintar sekali, 15, 1. 1 tambah 2 tambah 5, 8. Nah, di sini sudah ketahuan ya, jawabannya sudah ketahuan. Dia nantinya belakang-belakangnya 85, berarti yang D. Itu ya. Tapi kita lanjutkan dulu. Di sini 8 tambah 6 itu 14, nyimpan 1. Kemudian 6 tambah 2 tambah 1, 9. Betul ya, jawabannya adalah yang D. Oke, berikutnya nomor 3. Nomor 3, kita akan berlatih perkalian dan pembagian. Nah, di sini langsung kita mulai. 48 kali 24. Kita kalikan. 8 kali 4 ya 32, nyimpan 3. Kemudian 4 kali 4 16, ditambah 3 berapa? 19. Betul. Ini kita coret biar mempermudah, biar tahu kalau ini sudah kita pakai gitu ya. Kemudian 8 kali 2 16, nyimpan 1. 4 kali 2 8 tambah 1 9 ya. Oke. Baru setelah itu kita gabungkan. Sini 2, sini 5, nyimpan 1, berarti 11. Sudahkah selesai? Belum, karena masih harus dibagi dengan 6. Oke, gini ya, sebelum porogapit kita pakai gini, Ustadz mengingatkan saja. Nah, Ustadz mengingatkan yang bagi cara seperti ini, semoga nanti lama-kelamaan jadi mahir ya. Nah, sama dengan kita lihat 6 itu 1 digit, kita ambil juga sama 1 digit ya. Kemudian setelah diambil 1 digit kita cek apakah 1 bisa dibagi 6? Tidak bisa, karena tidak bisa kita minta bantuan belakangnya. 11 dibagi 6, berapa yang paling mendekati? Iya, 1 ya, 1. Punya sisa 5, kita tulis kecil di sini. Nah, jadi 5 dengan 5 belakangnya itu 55 digabung ya, 55. Dibagi 6 berapa? Iya, betul, 9. 9 kali 6 itu 54 ya. Punya sisa berapa? 1. Kita tulis di sini kecil. Jadi tinggal 12. 12 dibagi 6 2. Jawabannya adalah yang C. Itu ya baginya ya. Atau kita pakai porogapit di sini. Sini ya, 1 1 5 2. Sebentar, ini nyoret. Kita tulis ulang. 1 1 5 2 kita bagi 6. Nah, 11 dibagi 6 dapatnya 1. 1 kali 6 itu tetap 6, kita kurangkan, temunya 5, turunkan 5. 5 dibagi 6 itu dapat 9. 9 dikalikan 6 itu dapat 54. Nah, 4-nya agak coret ya, nggak apa-apa ya. Kita kurangkan 1. Kita
kurangkan 1, kemudian turunkan 2. 12 dibagi 6 itu dapatnya 2. Karena 2 kali 2 itu 12. Kita kurangkan, pas ya, habis ya. Coret lagi nih. Nah, seperti itu. Sama ya hasilnya ya. Jadi bisa secara langsung ataupun di porokapit. Seperti itu. Berikutnya di sini soal nomor 4 itu jebakannya adalah pembaginya. Nah, ini sering sekali model soal ini keluar di soal-soal ujian kelas 6 ya. Kelas 6 itu sering sekali keluar model pembagian seperti ini. Jadi kita cermati bareng-bareng, kita perhatikan jebakannya berada di mana gitu ya. Oke, kita bagi langsung dulu ya. Kita bagi langsung ya, sambil latihan itu. 24 itu 2 digit, maka kita ambil 2 digit 24. 24 dibagi 24 berapa? Iya, 1 ya, 1. Sisa tidak? Oh tidak, maka tulis 0, sisanya 0. Sekarang di sini 09 berarti 9 ya. Karena sudah minta bantuan di belakangnya ini, ketika kita bagi 9 dibagi 24 tidak bisa, maka ada tengahnya itu ada 0-nya. Nah, inilah jebakannya, di tengahnya ada 0-nya. Kemudian karena sudah 0, maka ini sudah tidak dianggap ya, karena nanti dia jadi sisa 9 gitu, sisa 9. Nah, ini sudah tidak, ini sisa 9 digabung dengan ini itu 96. 96 dibagi 24 berapa ya? 4, betul. Kenapa kok bisa langsung tahu 4? Karena kita bisa lihat belakang-belakangnya. 6. 4 kali berapa biar menghasilkan 6? Cuma ada 2 kemungkinan ya. Ya, yang paling dekat ya 4, karena 4 nanti 16 gitu ya. 16. Baik. Selanjutnya setelah ketemu pembagian, oh sebentar, kita ini dulu, kita apa namanya, kita porokapit biar tahu ya. Masih bingung, kita gunakan porokapit 2496 ya. Kita bagi 24. Nah, 24 bagi 24 itu 1. 1 kali 24 kita tulis 24. Nyoret-nyoret ini. Kita kurangkan berapa? 0 ya hasil pengurangannya. Kemudian kita turunkan 9. Nah, ini. Setelah menurunkan, kemudian kita bagi 9 dibagi 24 tidak bisa, tapi karena dia sudah menurunkan 1, maka harus ada hasilnya. 0 kita tulis dulu. Kemudian 0 dikali 24 itu kita tulis hasilnya juga di bawah ya, 0. Kemudian kita kurangkan, 9 kurangi 0 itu tetap 9. Baru boleh menurunkan lagi 6 itu ya. 6 dibagi 24 itu dapatnya 4. 4 kali 24 pas ya, 96. Nanti silahkan dicoret-coret, 24 kali 4 gitu ya. Maka ini sisanya 0, pas ya. Kemudian dari hasil ini tinggal kita kalikan dengan 13. Tinggal kita kalikan ini. Saya tulis di sini aja ya, biar hemat tempat. Langsung kita kali. 4 kali 3 itu 12. Nyimpan 1. 0 kali 3 0. Tadi nyimpan 1. Nah, kemudian tambahkan 1 ya. 1 kali 3 kita tulis 3. Kemudian semua kalikan 1 itu tetap ya. 4 kali 1 4. 0 kali 1 0. 1 kali 1 1. Tinggal kita gabungkan. Sebentar, tercoret kembali. Tinggal kita gabungkan. Nah, sini 2 tinggal turun, 1 ditambah 4 itu 5. Sudah kelihatan ya jawabannya ya. Ya, jawabannya yang D sudah kelihatan. Sini 3, sini 1. Oke. Begitu
jebakan di pembagiannya. Semoga di pertemuan berikutnya jika menemukan soal model seperti ini bisa lebih teliti lagi. Berikutnya soal cerita. Pak Tani panen kedelai sebanyak 5 karung. 5 karung. Setiap karung, nah hati-hati ada kata setiap ya, berisi atau beratnya 25 kilo. Nah, ini satuannya berbeda tentu. Kalau satuannya berbeda ditambah dikurang itu tidak bisa. Apalagi di sini ada kata dalamnya ya, setiap karungnya 25. Berarti kalau mendapati model seperti ini maka dia dikalikan 6, kalimat saya tulis di sini dulu, 6 kalikan 25 itu ya. Oke. Kali 20. Harus pelan-pelan sekali ini nulisnya. Nah, tercoret-coret terus. Sebentar. 2 5. Oke. Kedelai tersebut dibuat tempe sebanyak. Nah, dibuat itu semakin bertambah atau semakin sedikit? Iya, semakin berkurang. Betul. Karena semakin berkurang setelah nanti dikalikan ini, maka hasilnya dikurangi 20. Itu ya kalimatnya. Kemudian ini ya, selebihnya dijual kepada 5 pedagang. Dijual itu ada kemungkinan dikurangi, ya kan? Dikurangi. Tapi di sini kepada 5 pedagang. Satuannya ini berupa pedagang, bukan kilo lagi. Maka tidak bisa dikurangi, ya kan? Nah, karena tidak bisa dikurangi, tidak bisa ditambah itu kan modelnya. Nah, kita baca kalimatnya. Setiap pedagang diberikan kepada pedagang, dibeli, dijual. Nah, yang ditanya setiapnya. Jadi kalau sini ada satu orang itu ya, di sini ada pedagang, 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 pedagang. Nah, ada berapa? 5 ya. Nah, di kesini, ini kesini, ini kesini, ini kesini gitu ya. Maka diberikan karena pemberiannya tidak kepada satu orang, maka dia sama-sama setiap ya dengan atas ini. Kalau yang atas itu dikali, kalau bawah ini dibagi ya, karena pemberiannya harus sama kepada 5 itu. Gitu ya. Dibagi, setelah dikurangi baru nanti dibagi dengan 5. Tapi di sini harus diselesaikan dulu ya. Nah, di sini harus diselesaikan dulu nanti. Aduh. Nyoret-nyoret ini. Oke, yuk kita kerjakan bersama. 6 kali 25 bisa kita kalikan dari belakang. Ya. 6 kali 5 itu berapa? 30. Kita tulis nolnya, 3-nya kita simpan di otak atau di coret-coret kecil gitu. Kemudian 6 kali 2 12 ditambah 3 15 itu ya. Oke, berikutnya ini dikurangi dengan 20. Kita kurangi dari belakang. 0 kurangi 0 itu 0. Kemudian nyoret ini. 5 kurangi 2 itu 3, satunya tinggal ditulis. Begitu ya. Satunya tinggal ditulis. Setelah itu tinggal dibagi 5. Kita langsung saja ya. Kita langsung 5 satu digit. Kita ambil satu digit. 1 dibagi 5 bisa tidak? Tidak, minta bantuan belakangnya. 13 dibagi 5. Berapa yang paling mendekati? 2. Oke, 2 ya. 2. Kalau 2 kali 5 itu berapa? 10, maka punya sisa 3. Saya tulis di sini kecil. 3 dengan 0 maka 30 dibagi 5 ketemunya
Iya 6. Atau 5 kali berapa biar 30 gitu ya. Temunya adalah 6. 26. Jawabannya adalah A. Kita lanjutkan. Nah ini gampang sekali nih. Taksiran ke puluhan. Ingat puluhan. Puluhan nolnya berapa? 1. 10 gitu kan. Nolnya 1. 10 gitu kan. 20 maka nolnya juga tetap 1. Karena masing-masing nolnya 1, maka yang kita perhatikan adalah satu posisi nol itu di paling belakang. Berarti ini dan ini. Kalau perlu silahkan dikotai dulu. Nah seperti itu. Nah inilah yang akan kita bulatkan, yang akan kita rubah jadi puluhannya gitu ya. Maka kita lihat apakah 65 ke atas? Ya, kalau iya maka depannya pluskan 1. Berarti 7 tambah 1 8. Karena puluhan nolnya 10 gitu ya. Oke, paham? Kemudian yang ini juga. Apakah 3 itu 5 ke atas? Tidak, maka plusnya 0. 4 plus 0 berapa? Tetap 4. Maka sini tetap 4. Depannya tetap 2. Ininya 10. Gitu ya. Nolnya 1. Tinggal kita selesaikan. Oke. Kita langsung saja ya. Dari belakang. 0 kurangi 0. 0. 4 dikurangi 8 tidak bisa. Pinjam depannya. Pinjam depannya ini jadi 1. Ini jadi 14. 14 dikurangi 8. Ingat yang dikurangi satunya saja. 10-nya saja. 10 dikurangi 8. 2. Gabungkan dengan 4-nya. 6. Depannya tetap 1. Jawabannya adalah yang B. Gampang ya. 160. Kemudian yang nomor 7. Taksiran ke ratusan. Ratus. 100 berarti nolnya berapa? Ya 2. 200 berarti nolnya 2. Nah lihat posisi nolnya 2. Maka yang kita lihat adalah nol yang posisinya di sini nih. Berarti angka yang posisinya berada di sini. Atau 2 dari belakang puluhannya. Maka kita kotain biar gampang. Nah terus kita tanya, hei 8 apakah kamu lebih dari 5? Ya kalau iya depannya harus plus 1. Plus 1 maka ini jadi 4. Belakangnya karena ratus harus 0. 0 gitu ya kalau taksiran ya. Hei 4 apakah kamu lebih dari 5? Tidak, maka ini plusnya 0. 8 plus 0 tetap saja 8. Belakangnya jadi 0. 0. Nah, kalau mengalihkan seperti ini, nolnya itu nggak usah dianggap dulu. Langsung 8 kali 4 saja. Berapa 8 kali 4? 32. Jangan kebalik dengan 4 kali 9 ya. 4 kali 9 atau 9 kali 4 itu 36. Setelah itu nolnya tinggal ikuti saja. Ada berapa nol nih? 1, 2, 3, 4. Ikutkan saja. 1, 2, 3, 4. Selesai. Maka ketemunya adalah yang C. Begitu. Gampang ya? Baik. Sekarang nomor 8. Hasil dari ini pangkat 2 nih. Nah, lihat di sini ada tanda kurung dan pangkatnya di luar. Maka kita harus selesaikan apa ini? Penjumlahannya dulu yang ada di dalam kurung dulu. 8 tambah 8 belakangnya sih ya. 16. Kita tulis 6 nyimpan 1. Kemudian 3 tambah 1 4 tambah 1 5. Nah 56 pangkat 2 dikurangi 37 pangkat 2. Sekarang 56 pangkat 2 itu berapa? Yuk kita kalikan. Sebenarnya ada cara ringkasnya ya, tapi besok saja. Kita masih belajar bagaimana mengalikan biar kita hafal perkalian 1 sampai 100 ya. Usahakan itu hafal biar pengerjaannya cepat. 6 kali 6 berapa? 36. Oke. 5 kali 6 30 tambah 3 33.
3. Ini kita coret saja biar tidak membingungkan. Kemudian 6 dikalikan 5 berapa? 30. Kita simpan 3 kembali. 5 kali 5 25 ditambah 3 2 8. Ini kita coret ya. Kemudian tinggal kita gabung. 6 3 1 3. Oke. Berikutnya adalah 37 pangkat 2. Karena yang duluan adalah kurung. Istilah kurung apa? Pangkat itu ya. Kurung atau pangkat. Akar pangkat itu juga ya. Yuk kita kalikan 37 kali 37. 7 kali 7 berapa? 49 ya. 4. 3 kalikan 7 21 tambah 4 25 ya. Kemudian 7 kali 3 21. Simpannya 2. 3 kali 3 9 ditambah 2 11. Kemudian kita gabung 9 6 3 1. Yang diminta dikurang. Saya tulis di bawahnya aja ya, pakai warna biru biar tidak nulis ulang. 1 3 6 9. Oke, kita langsung kurangkan. 6 dikurangi 9 tidak bisa, pinjam depannya. Ini jadi 2, ini jadi 1. Ingat, yang dikurangkan adalah 10-nya saja. 10 dikurangi 9 itu 1, gabungkan dengan 6, 7. Jadi jangan dihitung mundur ya, kelamaan ya. Kemudian 2 dikurangi 6 tidak bisa, pinjam ini jadi 0, sini jadi 12. Ingat, yang dikurangkan adalah 10-nya saja. 10 dikurangi 6 4, gabungkan dengan 2 itu 6. Itu ya. 0 dikurangi 3 tidak bisa, pinjam depannya. Ini jadi 10 dikurangi 3 itu 7. 2 dikurangi 1 itu 1. Ketemunya adalah 1767. Oke, seperti itu. Kita masuk nomor 9. Akar pangkat. Yang depan. Ingat, kalau akar pangkat 2 batasnya 2 dari belakang gitu ya. Kemudian kita tentukan angka paling belakang sendiri, 6. Berapa kali berapa yang hasilnya itu belakang-belakangnya 6? Pinter, 4. Karena 4 kali 4 itu 16. Temannya 4 itu kita tulis E biar mempermudah, E4. Bahasanya 4 adalah yang sama-sama pakai E, ya 6. Itu ya, sekalian belakangnya yuk. Belakangnya ingat-ingat batasnya 2 dari belakang. Di sini yang hasil perkaliannya adalah 4. Berapa? Iya, pinter sekali, 2 kali 2. Ingat ya, mikirnya itu hanya 1 sampai 4 saja, karena nanti yang sebelahnya itu pasangannya saja. Yang pakai D 8 gitu ya. Oke, kalau sudah, kita pikir sekarang seluruh angka yang ada di sebelah kiri tandanya itu. Ada 2 dan 10 ya. 2 gitu. Berapa kali berapa yang hasilnya mendekati atau sama dengan 2? Iya, betul, 1 kali 1 saja. 1 kali 1 itu ketemunya 1. 1 kali 1 sama dengan 1. Itu ya. Oke. Nah, satunya yang sebelah sini kita tulis di atas. Gitu. Kemudian 2 kurangi 1. 2 kurangi 1 itu 1. Terus gimana? Kita bandingkan dengan atas. 1 lebih apa dari 1? Sama. Kalau sama harus kita cek ya. Sama kita cek. Berarti ada 2 kemungkinan. Bisa 14, bisa 16 gitu ya. Bisa 14, bisa 16. Kita cek yang kecil saja, 14. 14 kali 14. 4 kali 4 16, simpan 1. Duh, kecoret ya. Nyoret-nyoret ini. Nah,
1 ya. Kemudian 1 kali 4 itu 4 tambah 1 itu 5. Kemudian 4 kali 1 itu 4. 1 kali 1 1. Kemudian kita gabung, temunya 6. Ini 9. Ini 1 ya. 1. Kok beda? Oh, berarti jawabannya bukan 4 nih, tapi yang 6. Berarti 16 ya. Ini saya tulis 16. Ini 4-nya saya coret saja. 1, 6, 16. Kemudian yang ini saya pakai warna biru saja. Berapa kali berapa yang hasilnya mendekati 10? Berapa? Pinter, 3 kali 3. Angkanya harus sama ya. 3 kali 3 itu 9 ya. Tercoret kembali. Harus pelan-pelan tulisnya. Nah, 3-nya yang sini kita tulis di atas dulu. Oke, kemudian kita kurangi 10 dikurangi 9 itu 1. Kita bandingkan dengan atas sekarang. 1, hei 1, kamu lebih apa dari 3? Lebih kecil, tak tulis K. Karena kecil, maka ambillah dari 2 pilihan ini yang kecil, yaitu 2, tak bawa ke atas. Nah, maka ketemunya 32. Ini tandanya dimintanya ditambah. Berarti 16 tinggal tambah 32. Dari belakang yuk, 6 ditambah 2 8. Pasti ketemunya B ya. Kemudian depan-depannya adalah 4 sama dengan 48. Oke, seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Berikutnya soal terakhir nomor 10. Soal cerita. Nah, ini yang paling sulit ini ya. Lantai sebuah ruangan berbentuk persegi dengan panjang sisi 18 meter. Hati-hati, di sini ada meter ya. Ada meter. Kita coret dulu warnanya. Lantai tersebut akan dipasang keramik berbentuk persegi dengan panjang sisi 60 cm. Beda satuan nih. Harus disamakan satuannya dulu nanti ya. Banyak keramik yang diperlukan adalah titik-titik buah. Nah, di sini meter itu kita harus rubah mengikuti yang kecil menjadi sentimeter ke senti tambah 0 berapa? Iya, tambah 0,2 ya. Ingat satuan panjang dulu pernah diajari ya. Kak Hera dan Mbak Desi itu ya. Masih ingat enggak ya? Mbak Desi cantik, manis. Belakangnya semua tambah M. Ini tambah M. Aduh. Pas rada error ini. Nyoret-nyoret sendiri nih. Nah, harus pelan-pelan sekali. Aduh. Yang lupa, kenapa kok nambah 02? Saya ingatkan, ini jadi DAM, ini jadi HM, ini jadi KM. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Tidak usah pakai yang anak tangga ya, karena nanti akan lebih sulit kalau pakai anak tangga. Yang lebih mudah pakai garis seperti ini. Nah, seperti ini. Besok kita perkuat lagi. Kemudian setelah itu kita lihat di sini ada meter, di sini ada meter, yang di salahnya adalah senti. Nyoret kembali. Ada berapa lompatan? Ada berapa lompatan dari meter ke senti? Berapa yuk? Hitung 1. Aduh ya Allah. Coret-coret sendiri nih, padahal sudah dilepas. 1 lompatan, 2 lompatan. Karena 2 lompatan maka ini tambah nolnya 2. 0, 0. 1800 gitu ya. Nah, di sini kaitannya dengan luas daerah, maka dia dipangkatkan 2 ya, luas daerahnya ini.
lantainya, ruangannya akan dibagi luas daerahnya yang keramik. Jadi luas besar dikurangi luas kecil. Luas besarnya kita tulis luas ruangan, tulis LR ruang dibagi luas, aduh ya Allah, nggak rapi ya. Aduh, hilang semua ya. Harus pelan-pelan sekali, masih tercoret juga. Luas keramik. Astagfirullah. Nyoret-nyoret terus ini ya. Nah, jadi Z. Aduh, jadi opo kuwi. Udah, nggak apa-apa ya. Pokoknya ini sama dengan itu ya, sama dengan. Nah, kemudian luas besarnya kita tulis saja angkanya 1800, karena sudah senti maka nggak apa-apa, kita langsungkan, nggak apa-apa, kali 1800 juga. Maaf ya, ini terakhirnya agak nyoret-nyoret nih, responnya lambat ini. Astagfirullah. Semoga masih terbaca lah. Oke, dibagi per itu bagi maksudnya. Luas besar, luas ruangan dibagi luas keramiknya. Nah, seperti ini, 60 kali 60. Nah, wis ora apa-apa, nyoret-nyoret ora apa-apa. Kemudian kita main jebret-jebret. Ingat ya, 0 belakang dengan ini boleh, ini dengan ini boleh. Sekarang tinggal 18 dibagi 6, 180 bagi 6 ya. Tinggal 18 bagi 6, nah berarti 3 nolnya ikut 30 gitu ya. Sama yang ini juga 18, 180 dibagi 6, 18 bagi 6 itu 3, nolnya ikut saja. Nah, tinggal 30 kali 30. Nah, kita lihat 3 kali 3 itu berapa? 9. Nolnya ikut toeng-toeng, selesai. Aduh, masih nyoret-nyoret ya. Jawabannya adalah astagfirullah. Yang di maaf ya, ini terakhir malah nyoret-nyoret karu-karuan ini. Oke, begitu. Semoga bisa dipahami pada pembahasan pembahasan ulangan bab 2 kemarin. Semoga semakin paham dan nanti kita bisa berlanjut ke materi berikutnya ya, ilmu-ilmu barunya. Jadi terus latihan perkalian, hafalkan pembagian, terutama perkaliannya ya. Yuk semuanya diingat dulu, karena nanti kalau bisa perkalian, pembagian tentunya akan lebih mudah lagi. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.